Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, di siang hari ini teman-teman, saya lagi nongkrong-nongkrong nih di kebun saya. Kebetulan samping kebun ini sungai ya. Sungai biasanya orang pada nongkrong mancing ya. Itu tempatnya sejuk banget. Jadi seperti biasa teman-teman, di siang hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sahabat-sahabat saya, sahabat Anies Baswedan. Oke teman-teman, seperti biasa ngobrol santai sejenak ya. Jadi teman-teman, beberapa saat yang lalu kita melihat ya di media sosial ataupun di televisi, stasiun televisi yang memang memberitakan bahwa ada acara ngopi bersama dari tokoh sentral negara kita yang mengundang ketua-ketua partai politik yang ada di Indonesia. Kurang lebih ada 6 parpol ya kabarnya yang menerima undangan tersebut. Tapi memang saya juga ngerasa aneh gitu kan, ketika ada juga beberapa parpol yang kemudian memang nggak mendapatkan undangan ya untuk hadir dalam acara pertemuan tersebut kan. Nah ini sebetulnya menimbulkan tanda tanya ya gitu kan. Salah satunya adalah selain parpol ada juga kandidat capres di 2024 nanti yang memang sepertinya juga selalu kayaknya nggak mendapat perlakuan yang agak berbeda gitu ya teman-teman. Harusnya kan memang kalau pertemuan gitu yang seperti itu yang semua partai politik sebaiknya juga diundang kan gitu kan, tapi ya haknya masing-masing lah gitu ya. Saya nggak ngerti sampai di sini kan sepertinya aneh gitu, ada apa gitu dengan capres yang diusung salah satu koalisi yang terdiri dari beberapa partai pendukungnya ya. Bahkan di sini dikabarkan sebetulnya juga salah satunya nggak diundang gitu kan dalam acara ngopi ngobrol-ngobrol bareng juga karena memang mendukung salah satu capres yang sepertinya memang mendapat perlakuan agak berbeda ya gitu kan. Itu. Terlepas dari itu teman-teman, memang saat ini jelas-jelas sudah ada beberapa, resminya ada 2 capres dan tinggal menunggu 1 capres lagi, dan kemungkinan besar ada 3 capres yang akan berlaga di 2024 nanti. Terlepas dari itu, saya juga sampai sekarang masih nggak ngerti, sepertinya memang banyak usaha ataupun upaya dari orang-orang yang berseberangan dengan salah satu capres, yaitu sebut aja ARB gitu kan. Sepertinya banyak ya di media sosial juga yang kayaknya pengen biar beliau itu gagal ya maju di Pilpres 2024 nanti gitu kan. Dan kita doakan semoga beliau tetap dalam lindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga perjalanan beliau menuju Pilpres 2024 nanti insya Allah lancar ya gitu kan teman-teman. Tapi yang jelas sampai dengan saat ini saya sendiri juga sebagai salah satu simpatisan, orang yang memang kagum sama beliau, selalu bertanya-tanya ada apa sih sebetulnya, apa sih salahnya tokoh ini gitu kan, apa gitu, masalahnya apa gitu kan. Bahkan tampak ya setelah acara ngopi bersama pun mungkin publik juga tahu beberapa partai yang memang sebelumnya sudah kumpul-kumpul di acara ngopi juga, walaupun kesannya memang koalisi mereka ada agak goyang, tapi memang sebetulnya tetap satu komando ya teman-teman gitu kan. Tahu lah teman-teman, salah satu ada 2 partai yang memang dari koalisi yang memang diundang di situ juga sepertinya mereka nggak berkoalisi gitu kan, tapi mereka pergerakannya sama. Jadi ada PKB dengan ketua PKB-nya Bapak Muhaimin Iskandar, juga di situ ada Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto. Keduanya setelah melakukan acara ngopi bareng juga teman-teman, mereka mengadakan silaturahmi gitu kan, kunjungan pertemuan dengan salah satu orang yang memang memegang
kekuasaan di Partai Demokrat ya, yang memang tokoh sentralnya Demokrat, yaitu Bapak SBY dan juga dengan Mas AHY ya gitu kan. Artinya di sini memang sekalipun mereka tampaknya koalisinya agak goyang gitu kan, memang rencananya wacananya kan koalisi besar gitu kan. Tapi sebetulnya sepertinya pergerakan mereka ini tetap satu komando ya, satu komando. Jadi pergerakannya memang keduanya yang didekatin AHY gitu kan. Sepertinya pengen menarik AHY mungkin dalam satu koalisi dengan mereka. Artinya di sini kan kita ngerti gitu kan. Untuk saat ini ARB ini kan yang mendukung adalah Koalisi Perubahan yang anggotanya dari 3 partai besar, yaitu Partai Nasdem, kemudian Partai Demokrat, dan Partai Keadilan. Jadi kalau kemudian ada pendekatan dari beberapa partai di luar koalisi tersebut, kemudian berhasil menarik Mas AHY gitu kan, ya tahu sendiri lah, artinya bisa mengurangi persentase untuk pencalonan capres dan cawapres daripada Koalisi Perubahan gitu kan. Artinya kalau kemudian Demokrat kemudian bergabung ataupun membentuk koalisi lain dengan partai di luar koalisi yang sudah ada, dan itu sepertinya sah-sah aja ya gitu kan, tampaknya juga agak sedikit akan mengganggu pada threshold daripada Koalisi Perubahan, karena di sini kalau cuma Partai Nasdem sama Partai Keadilan sepertinya kurang ya untuk mencalonkan capres, membawa capres atau cawapres di Pilpres 2024 nanti. Tapi sepertinya kalau kita lihat, alhamdulillah ya, sepertinya Demokrat juga berhati-hati ya menanggapi kunjungan ataupun silaturahmi atau mungkin ya komunikasi politik dari dua partai yang notabene sebetulnya satu grup ya sebetulnya kan. Walaupun yang satu dari Koalisi Indonesia Raya, Kebangkitan Indonesia Raya yaitu PKB, kemudian yang satu dari Koalisi Indonesia Bersatu, tapi intinya sepertinya itu satu komando lah, satu grup tetepan gitu kan. Tapi sepertinya Demokrat juga berhati-hati gitu kan, dan kayaknya juga saya berharap juga tetap menjaga komitmennya untuk mendukung ARB ya gitu kan. Walaupun mungkin juga kan memang ada usaha-usaha pendekatan, sepertinya tawaran-tawaran deal-deal tertentu, utamanya kepada tokoh sentral Demokrat di sini AHY gitu kan, untuk menarik mungkin kan gitu kan, seperti yang teman-teman tahu kan, seperti sebelumnya P3 juga sebelumnya tergabung dalam KIB, Koalisi Indonesia Bersatu kan, yang seyogianya mereka akan mengusung Erlangga Hartarto sebagai capres kan, dan dalam wacana besar mereka bergabung dengan Koalisi Indonesia Kebangkitan Indonesia Raya. Tapi kemudian setelah Ganjar Pranowo kemudian dicalonkan oleh PDIP, mereka serta-merta kemudian bergabung untuk mendukung dengan PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024 nanti. Walaupun koalisinya belum bubar gitu kan, mereka bilang masih solid, tapi tampaknya akan sangat aneh, karena kalau kita lihat kan, masa satu koalisi kemudian capresnya ada 2 gitu kan. Terlepas dari itu, memang ada pergerakan-pergerakan yang memang diadakan untuk melakukan komunikasi politik dan pendekatan terhadap Partai Demokrat yang notabene adalah salah satu partai pendukung dalam ARB untuk maju di Capres 2024. Tapi ya ini namanya juga dunia perpolitikan yang katanya dinamis, cair, dan segala sesuatu masih bisa terjadi, sedangkan perjalanannya masih panjang ke 2024 nanti. Oleh karena itu saya juga berharap bahwa teman-teman yang memang simpatisan relawannya Anies Baswedan selalu mendoakan Anies Baswedan agar selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehingga beliau insya Allah dilancarkan segala usahanya hingga maju di Pilpres 2024 nanti. Dan kalaupun nanti yang menang bukan beliau pun, kalau kita ya sebagai supporter yang baik lah teman-teman, siapapun yang jadi itu, kalau kata Pak Prabowo nggak perlu tegang-tegang gitu kan, karena yang terpilih nanti adalah aset terbaik bangsa kita gitu kan. Jadi kalau kita ngadain obrolan pun, obrolannya agar ya kita ini orang awam dalam politik, tapi kalau bisa jangan terlalu awam banget dalam
berpikir dalam politik ini ya. Dalam perpolitikan jangan terlalu awam banget gitu kan. Orang awam boleh, tapi kalau politik ini kayaknya juga harus tahu ya dikit-dikit kita kan, karena memang imbasnya juga nanti ke kita kalau memang kemudian yang terpilih jadi pemimpin kita kemudian memang bukan orang yang kompeten di bidangnya. Tapi saya rasa dari 3 capres yang kemungkinan ada ini, saya rasa memang ketiganya salah satu putra terbaik bangsa ya, dan aset terbaik bangsa kita. Siapapun yang menang, kita doakan beliau dapat menjalankan nanti di 2024, dapat menjalankan roda pemerintahan dan memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan besar dari yang dialami oleh bangsa kita. Oke, itu teman-teman, salam seduluran buat semua sahabat Anies Baswedan dimanapun kalian berada. Yuk, assalamualaikum.